Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Sekolah Kristen Agape Indah, khususnya dalam ruang TOEFL Training, English Training Center, online division, dan secara khusus TOEFL Training, pelatihan bahasa Inggris untuk keperluan TOEFL. Ya, selama ini kita bahas TOEFL secara khusus struktur kalimat, structure section, dan kita sudah selesaikan structure section skill 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam video-video sebelumnya. Jadi Anda yang belum sempat mengikuti video-video sebelumnya, kami sarankan untuk kunjungi di channel Sekolah Kristen Agape Indah ini untuk membuka TOEFL training secara khusus structure section YouTube atau video pertama, kedua, ketiga. Yang sekarang ini kita lanjutkan dengan merevisi atau review, mengulang kembali secara singkat dalam bentuk latihan skill 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lanjutkan untuk masuk ke skill 6. Untuk diketahui bahwa skill 1, 2, 3, 4, 5 itu secara khusus fokus perhatiannya pada kalimat tunggal. In English, we call it sentences with one clause. And this time is only a review about sentences with one clause. Skill 1, 2, 3, 4, and 5. Mengulangi secara singkat. Skill 1 itu diberi semacam arahan untuk pastikan bahwa kalimat itu, kalimat tunggal itu mempunyai subjek dan mempunyai verb, subject and verb. Dan verb inilah yang akan menentukan unsur wajib selanjutnya, tergantung jenis verb apa. Untuk jelasnya nanti lihat di skill 1 di video sebelumnya. Selain itu dalam skill 2 masih menyangkut kalimat tunggal ini, hal lain yang perlu diwaspadai. Jadi yang pertama perlu diingat bahwa kalimat tunggal atau klausa, satu klausa, itu harus mempunyai subjek dan verb, kata kerja. Kemudian untuk skill kedua dia beri peringatan untuk berhati-hati dengan objek dari preposisi yang biasanya muncul di dalam prepositional phrase, frasa preposisi. Apalagi kalau prepositional phrase ini muncul di awal kalimat sebelum subjek, biasanya dapat mengecoh atau membuat peserta tes TOEFL terkecoh antara subjek dan objek dari preposisi. Ingat bahwa kalau ada frasa preposisi atau prepositional phrase, maka objek atau setelah preposisi pasti diikuti oleh objek dari preposisi itu. Ya, sekali lagi kunjungi video sebelumnya. Ya, skill ketiga ini lagi juga waspada dengan apositif. Apositif itu penjelasan dari subjek atau objek, penjelasan lebih lanjut dari subjek atau objek. Dan biasanya
muncul dalam kalimat bersamaan atau berdampingan dengan subjek, entah di awal sebelum subjek atau mengikuti subjek. Itu positif. Contohnya misalnya um, Max, the most clever students, okay, or the most handsome students in Agape Indah, dan seterusnya, itu subjek. Nah, ini ada Max, nama, dan the most clever students. The most clever student ini menjelaskan Max. Jadi dia bisa saja di awal kalimat menjadi the most clever students, Max, begitu. Itu subjek. Jelasnya lihat di skill 3 video sebelumnya. Skill 4 itu dia kasih ingat tentang present participles. Dan skill 5 tentang past participles. Ini kata kerja. Present participle itu kata kerja yang berakhiran dengan suffix ing. Misalnya singing, dancing, kata kerja ing lah. Kenapa kita diberitahu untuk perlu antisipasi atau waspada dalam hal mengikuti tes TOEFL, struktur kalimat? Karena present participle itu bisa punya tiga, ya sekitar tiga fungsi lah. Pertama ya memang verbs benaran, kata kerja benaran dalam tense continuous, progressive tense misalnya. I am singing, I am teaching, I am learning. I am learning English. I am. Jadi selalu diawali oleh to be dan verb ing. Kata kerja benaran, tensesnya present continuous atau continuous tense, atau juga disebut progressive tense, menceritakan sesuatu yang sedang terjadi. Tapi bisa juga present participle ini berfungsi seperti kata benda dan ada pada posisi subjek atau objek. Oke. I like dancing misalnya. Atau dancing is my hobby. Oke, jadi present participles, kata kerja ing, berfungsi seperti kata benda pada posisi subjek dan posisi objek. Dan kalau past participle itu kata kerja bentuk ketiga lah. Broken, oke, sing, sang, sang, sold, kata kerja bentuk ketiga. Sama seperti past participle, present participle yang punya tiga fungsi, kata kerja benaran, sebagai gerund, atau sebagai penjelas, oke, menjelaskan kata benda seperti kata sifat. Demikian juga past participle punya sekitar tiga fungsi lah, tiga fungsi. Kebenaran, iya. Kebenaran dalam kalimat pasif, kebenaran yang dalam kalimat-kalimat pasif lah, to be tambah kata kerja ketiga. Misalnya the motorbike the motorbike have been has been um, has been fixed, okay? Atau the house has been renovated misalnya. Kalau masih dalam fungsinya sebagai verb benaran juga, dia bisa berfungsi dalam kalimat-kalimat perfect tense. Setelah ada has, ada have, atau had, maka kata kerja yang mengikuti perfect markers, kata bantu kata kerja have, has, had, itu harus mendapat bentuk ketiga, harus bentuk ketiga kata kerja. Oke?
He has gone. Dia sudah berangkat. Oke, he has finished. He has graduated from the university misalnya. Oke. Tapi selain sebagai kata kerja benaran dalam konstruksi kalimat pasif dan kalimat-kalimat dalam tenses perfect tense, past participle juga bisa berfungsi seperti present participle sebelumnya, yaitu sebagai penjelas. Berfungsi seperti kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, saya hanya sekedar review singkat begini, detailnya Anda disarankan untuk membuka dan mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya melalui video-video di YouTube channel Sekolah Kristen Agape Indah ini. Nah, kita langsung saja masuk ke review dalam bentuk latihan. Latihan exercise 1 sampai dengan 5 dalam bentuk soal-soal tes TOEFL. Ada 10 nomor semuanya. Oke. Kita sama-sama kerjakan nomor 1 sampai 5. Sisanya nomor 6 sampai 10 nanti Anda kerjakan secara mandiri. Kita mulai kerja nomor 1. Nomor 1 sampai dengan 5. Oke. The North Platte River blah 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 from Wyoming into Nebraska. Okay. Now the North Platte River ini subjek. From Wyoming into Nebraska ini prepositional phrase, frasa preposisi menyampaikan keterangan tempat. Yang tidak ada pada kekosongan ini adalah verbs, kata kerja. Kata kerja saja. Oke. Dan kalau pilihan A, B, C sampai D ini kalau kita lihat, pilihan A ini tidak mungkin karena selain kata kerja ada juga it. It ini nanti kalau dia muncul lagi di sini nanti akan jadi double subjek. Selain North Platte River ada it juga. Demikian juga dengan D ada it juga. Ini tidak mungkin. Yang mungkin ada 2, B dan C. Oke. Nah, kita lihat North Platte River ini kata benda singular, tunggal. Sehingga kata kerja yang mengikutinya harus mendapatkan atau diakhiri dengan S, agreement. Begitu. Oke, jadi yang cocok harusnya flows. The North Platte River flows from. Oke. Dan kalau kita lihat C, flowing, seperti penjelasan nanti dalam video sebelumnya dan yang sudah saya singgung juga sebelumnya bahwa present participle kalau mau berfungsi sebagai verb benaran maka harus didahului oleh to be. Begitu. Jadi di sini misalnya is flowing from menyatakan sesuatu yang sedang terjadi dan karena itu pilihan C juga tidak benar. Yang benar adalah pilihan B, flows from Wyoming into Nebraska. Oke. Nah, kita lihat nomor 2. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Ini subjek Biloxi received ini menerima its names from dan selanjutnya ini sepertinya kalimat ini sudah sempurna. Ada subjek, verb dan lain semua. Tetapi kekosongan ini perlu diisi.
kemungkinan besar ini bagian dari subjek biloksi atau malah mungkin subjek. Kita lihat pilihan jawaban yang ada. The city of Biloxi, sangat mungkin ini A pilihan. Located in Biloxi, nah tidak bisa. It is in. Oke, B, C, dan D ini tidak mungkin karena keterangan tempat jadinya nih. Semuanya located in, it is in, it was in. Ini it was in Biok. Sementara yang dibutuhkan sini adalah bagian dari subjek atau malah subjek. Yang cocok jadinya adalah pilihan A. The city of, yaitu kota Biloxi. The city sebagai subjek, Biloxi sebagai penjelasannya dalam bentuk frasa preposisi of Biloxi. Oke. The city of Biloxi. Of Biloxi sekali lagi ini adalah frasa preposisi. Preposisinya of, Biloxi sebagai objeknya. Sementara inti dari subjek adalah the city. Oke, the city of Biloxi receive its names dan seterusnya. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini a pride of lions. Nah, ini juga subjek, a pride of lions. Subjek dan ini frasa preposisi of lions. Ini menjelaskan lebih lanjut a pride. Pride of what? A pride of lions sama dengan the city of Biloxi. Oke, berarti subjek ini intinya adalah a pride. Berarti yang kita perlukan juga di sini adalah kata kerja. Oke. Kata kerja dan kita lihat di sini ada contain, it contains, contain, containing. Oke. Nah, ini kita perlu it contains, tidak bisa nanti it muncul lagi berarti jadi satu subjek baru double subject. Tidak bisa. Kita contain saja. Pilihan C ini juga tidak mungkin karena inti subjeknya adalah a pride. Karena itu kalau contain ada S-nya di sini sama seperti di atas nomor 1. Flows ini juga contains. Baru bisa benar, baru bisa pakai. Kalau tidak maka salah nih. Containing ini sedang terjadi. Oke, present participle nih, participle. Ini perlu to be di depannya. A pride of lion is containing barangkali, tapi tidak ada is, tidak ada to be-nya. Sehingga ini juga tidak mungkin. Sehingga yang cocok adalah can contain, bisa terdiri sampai dengan bisa berisi sampai dengan 40 lions. Okay. Can contain. Nah, kita lihat berikutnya di skill di soal nomor 4. Nomor 4, tea plants are small and white. Oke, tea plants, kalimat seolah-olah sudah sempurna, benar. Tetapi kita lihat are ini plural, dia tidak bisa setuju dengan plant, tunggal. Tea plant ini tunggal, sehingga pasti ada sesuatu di depan sini yang jamak. Bagian dari subjek atau malah subjek. Jamak. Kita lihat D tidak bisa, D sendiri. On D tidak bisa, on D ini nanti malah jadi frasa preposisi dan objeknya tidak mungkin. Having flowers. D tidak juga. Karena present participle atau participle
untuk continuous having flowers. Tidak bisa, dan kita lihat yang ada di sini, the flowers of. Oke. The flowers of the, ini berarti ya pilihannya itu yang cocok. Flowers jamak sejalan dengan are. Flowers of the plant. Oke. Now, kita lihat nomor 5. The tetracyclines, bla bla bla, antibiotics. Oke, ini ada koma. Ada koma. Berarti ini ya subjeknya adalah ini tetracyclines. Sementara ini adalah penjelasan dari subjek atau yang kita sebut dengan tadi dalam ini kita sebut dengan apositif. Oke. Apositif. Jadi di sini ya are used to treat infection. Tetracyclines are used to treat infections. Kalimatnya seperti itu, berarti yang di tengah ini, apalagi diapit oleh koma ini adalah positif. Penjelasan dari tetracycline. Antibiotics are a family of antibiotics. Nanti malah jadinya kalimat berakhir di sini. The tetracyclines are a family of antibiotics. Oke. Bisa seperti itu dan dia berakhir di sini, tidak ada ini lagi. Being a family juga tidak cocok. The families. Yang benar adalah a family of antibiotics. Ya, ini apositif. Oke. Jadi pelajari dalam skill berapa? Skill 3 pada video sebelumnya. Oke. Di video-video sebelumnya, di video YouTube sebelumnya. Nah, jadi yang benar adalah a family of antibiotics. Ya, itu sedikit revisi dari review, mengulangi secara singkat dalam bentuk soal-soal latihan untuk skill 1, 2, 3, 4, sampai 5. Masih ada 6 nomor lainnya. Ini diharapkan untuk Anda kerjakan secara mandiri. Dan kalau sudah ya silahkan, kalau perlu kasih catatan, komentar di bagian komen di YouTube channel, di videonya. Atau bisa juga hubungi kami di nomor ini. Bila Anda perlu misalnya untuk mengikuti kursus kah, atau untuk mengikuti tes TOEFL kah, silahkan hubungi kami. Ya, kita lanjut sekarang ke skill berikut. Skill 6. Jadi yang tadi kita lihat soal-soal latihan semacam review, mengulangi skill 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang baru kita masuk skill 6. Skill 6 ini itu sudah menyangkut kalimat dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat majemuk. Oke. Itu dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai complex sentences, atau yang tertulis di sini adalah sentences with multiple clauses. Kalimat-kalimat yang mengisi lebih dari satu kalimat tunggal. 2 atau 3 atau 4 seperti itu. Jadi banyak kalimat tunggal tergabung ke dalam satu kesatuan kalimat kompleks, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat majemuk. Nah, tapi bicara kalimat majemuk ini, kalimat kompleks itu ada 2
kategori secara umum, yaitu kalimat majemuk yang setara dan kalimat majemuk bertingkat. Bahasa Inggrisnya coordinate, coordination, dan subordination. Coordinated clauses dan subordinated clauses. Coordination clauses itu kalimat majemuk yang setara lah, sama-sama satu tingkat. Sementara subordinated clauses, kalimat majemuk bertingkat itu yang dalam bahasa Indonesia kita sebut ada induk kalimat, ada anak kalimat. Oke. Anak kalimat itu bisa berfungsi sebagai keterangan atau macam-macam keterangan, keterangan tempat, keterangan keadaan, keterangan waktu, dan keterangan-keterangan lainnya. Oke, atau bisa juga sebagai apa, kata benda berfungsi seolah-olah kata benda, kata sifat begitu. Anak kalimat, tapi dia dapat berfungsi seolah-olah sebagai kata benda untuk menduduki posisi subjek atau objek, atau seolah-olah kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Oke. Nah, yang penting di sini sebagai peringatan untuk diwaspadai bahwa kalau kalimat kompleks berhadapan dengan kalimat kompleks, di dalam kalimat kompleks itu kalau ada dua kalimat tunggal, ada dua kalimat, dua klausa, maka perlu diingat bahwa setiap klausa dari dua klausa itu harus punya subjek dan verbs. Oke. Dua klausa berarti akan ada dua subjek dan dua verbs. Tiga klausa ya tiga subjek, tiga verbs begitu. Nanti verbsnya inilah yang akan menentukan unsur wajib selanjutnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya. Ini yang penting. Jadi yang membuat kalimat majemuk ini sulit adalah, rumit adalah, yang perlu diingat, setiap kalimat tunggal, setiap klausa yang ada di dalam kalimat kompleks atau dalam kalimat majemuk harus punya subjek dan verb. Oke? Nah, kita mulai dengan sekarang coordination atau kalimat majemuk setara. Setara karena tidak ada induk, tidak ada anak, seperti yang kita nanti lihat di skill 7 itu ada induk kalimat, ada anak kalimat. Oke, anak kalimat itu berfungsi sebagai macam-macam keterangan ataupun sebagai subjek, sebagai objek, sebagai penjelas seperti kata sifat gitu. Nah, kalimat majemuk setara coordination. Nih. Yang penting di sini adalah menggunakan konektor dengan tepat untuk menggabungkan dua klausa atau lebih dalam satu kalimat kompleks secara benar. Oke. Dan khusus untuk coordinate clauses, oke. Kalimat majemuk setara ini konektornya adalah and, but, or, so, dan yet. Kalau ada and, but, or, so, dan yet itu berarti kalimatnya adalah kalimat majemuk setara atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan coordinated clauses. Beda dengan subordinated clauses, yaitu yang dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk bertingkat. Oke. And digabung, but ini kontras, or pilihan, so ini hasil atau sebab akibat. Yet ini lebih bersifat ya semacam kontras juga sih. Nanti
lihat dalam konteks karena terjemahkan lurus ke dalam bahasa Indonesia tidak terlalu tepat. Semacam kontras, tapi tidak persis seperti but atau kontras lainnya. Ya, kita lihat contoh. Tom is singing and Paul is dancing. Kenapa disebut setara? Karena sama-sama klausa yang digabung inilah klausa yang sama-sama continuous clause. Oke, tensesnya. Paul is dancing, Tom is singing, sama-sama. Kita lihat kalau pada nomor B juga, kita lihat Tom must write the letter. Tom must write, ini modals tambah verb objeknya. Paul modals will tambah verb do dan objeknya. Ini setara nih. Oke. C. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Tom capek, kelelahan, yet sekalipun demikian malah dia belum tidur juga, dia belum pergi tidur. Tapi dia belum pergi tidur gitu ya. Oke, inilah yet. Kalau or ini pilihan. Gitu. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom yang tulis surat atau Paul yang melakukannya. Contoh D. Tom is tall but Paul is short. Tom tinggi tetapi Paul pendek. But Tom told a joke, so Paul laughed. Ini sebab akibat nih. Tom ceritakan cerita lucu sehingga Paul ketawa. Setara karena ya, seperti ini. Paul tertawa, bentuk lampau peristiwanya. Ini Tom told. Nah, ini kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk lampau. Ini sama-sama kata sifat. Tom is tall, tinggi. Paul is short, rendah, pendek. Oke, itu contohnya. Dan ya ada konektornya sekaligus juga ada koma yang kita perlukan. Nah, kita langsung masuk ke contoh misalnya dalam tes TOEFL. A power failure occurred. The lamp went out. Oke. Power failure occurred. Jadi ini apa? Ada kesalahan arus, koslet lah bahasa Indonesianya. Kesalahan arus, terjadi kesalahan arus, koslet, kesalahan arus. The lamp went out, lampu mati. Ini sebab akibat hubungannya. Sehingga, dan kalau kita lihat pilihan jawaban yang ada, ini hanya satu ini saja yang merupakan coordinate atau konektor coordinate. Coordinate conjunction, coordinate connectors. Tiga yang lain ini tidak. Ini dan ini keterangan. Later juga keterangan. Next ini juga keterangan. Bukan konektor. Ya boleh saja dibilang konektor lah. Satu-satunya yang merupakan konektor dari coordinated clauses di contoh ini adalah so. Dan memang so ini cocok untuk hubungan sebab akibat yang ada nih. Jadi pilihan yang benar adalah contoh soal dalam tes TOEFL structure section.
Nah, tapi kalau contoh-contoh yang ada di latihan-latihan yang ada ini biasanya kalimatnya ya kalimat sederhana. Dalam soal-soal benaran, soal tes TOEFL structure, benaran itu kalimatnya ya, lumayan panjang, kompleks. Oke. Nah, kita selanjutnya masuk melakukan atau mengerjakan latihan-latihan yang sudah ada. Semuanya ada 10 nomor dan seperti biasa kita sama-sama kerjakan 5 nomor pertama, nomor 1 sampai nomor 5. Nanti sisanya nomor 6 sampai nomor 10 Anda kerjakan secara mandiri. Oke. Nah, cara mengerjakan latihan ini seperti dalam latihan-latihan di skill 1, 2, 3, 4, 5, video-video sebelumnya. Kita menentukan kalimat-kalimat yang ada ini benar atau salah, correct atau incorrect. Incorrect. Oke. Kalau kalimatnya salah, apa masalahnya yang buat kalimat itu salah? Dijelaskan. Oke. Itu suruhannya. Identify subject verb. Ya, mulai dengan identify subject and verb of each clauses. Ada berapa klausa. Tentukan subjek dan verb masing-masing. Kemudian dalam kurung tentukan kalimatnya benar atau salah. Kalau salah, jelaskan kenapa salah. Oke. Kita sama-sama kerjakan mulai nomor 1. The software should be used on a laptop computer and this computer is a laptop. A software ini subjek should be used ini harus digunakan on a laptop computer and this computer is a laptop. This computer is a laptop. Ya. Kalimatnya benar, ini satu klausa dan ini juga satu klausa. Oke, this computer is a laptop. This computer is a laptop. Verbnya. The software should be used on a laptop computer. To be used. Okay. Should be used. Kalimatnya benar. Kalimat nomor 2. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Klausa pertama dari kalimat ini aman. The rain clouds, ini subjeknya. Can be seen, ini verbnya. In the distance. But konektornya muncul di sini. No has fallen. No kemudian has fallen. Klausa kedua ini subjeknya tidak ada. Has fallen kata kerjanya, verbnya. No apa? Ini perlu ada sesuatu. No seperti no money, no students, no book. Ini no apa? Tidak ada apa. Gitu. Ini harus muncul di sini sebagai subjek. Karena tidak ada maka kalimat ini salah. Kalimat nomor 2 ini. Subject of the second clause is missing. Oke. Nomor 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. They are trying to sell their house. Oke, they subject are trying to sell dan seterusnya ini verb are trying to sell their house, menjual rumah. Kemudian it has been on the market
Its subject has been verbnya on the market for 2 months. Oke, klausa dua-dua aman, tetapi konektor tidak ada. Nomor 3 ini. Ini klausanya subjek verb lengkap. Ini klausa kedua ini juga subjek verb lengkap, tapi konektor tidak ada. Ada koma saja. Dari kalimat nomor 3 ini juga salah. Connector is missing. Ya. Nomor 4. So the quality of the print was not good. I changed typewriter ribbon. Ya, ini salah. Tadi atau mungkin saya belum sampaikan, saya tegaskan di sini untuk diingat bahwa konektor untuk coordinated clauses, konektor coordinated clauses tadi, ini and, but, or, so, dan yet, ini tempatnya munculnya di tengah di antara dua klausa yang digabung. Dia tidak bisa muncul di tempat lain. Oke. Kalau dia muncul di depan seperti pada nomor 4 ini, maka jelas kalimat ini salah. Oke. Di kalimat ini salah. Ya. Dari kalimat nomor 4 salah. Connector is misplaced, salah tempat. Oke. Nomor 5. Kalimat nomor 5 sekarang. The lifeguard will warn you about their riptides, or she may require you to get out of the water. The lifeguard will warn you. Kalimatnya benar, about the riptides. Oke. Klausa ini benar. Klausa kedua ini juga benar dan ada konektor or. Benar karena subjek verb ada, subjek verb ada. Oke. Jadi kalimatnya aman. Nah, tinggal sekarang adalah sisa dari latihan yang ada nomor 6 sampai nomor 10. Silakan Anda kerjakan. Selesai kerjakan di kalau perlu ya beri komen di bagian komen di video yang Anda nonton ini. Atau bisa juga hubungi kami pada nomor WA yang tersedia. Oke. Jadi silahkan kerjakan. Dan untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita telah selesai dengan pengulangan singkat short review of skill 1, 2, 3, 4, 5 and also skill 6 of coordinated clauses. Kita sudah selesai dan tinggal nanti dalam pertemuan berikut kita akan masuk ke skill 7 yang membahas kalimat majemuk bertingkat. Oke. Jadi ya, cukup sekian dulu. Sampai kita jumpa lagi nanti di skill 7 dan selanjutnya. Ingat, comment, share, like, subscribe agar Anda dapat menikmati lagi tayangan-tayangan sesudahnya selanjutnya. Oke.